Shalom teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh sukacita hari ini. Di video ini saya akan sharing sedikit mengenai buah roh yang terambil dari Galatia 5 ayat 22-23, di mana ayat ini memang sudah kita kenal dan menjadi acuan dalam hidup kita supaya bisa dibimbing sesuai pimpinan Roh Kudus. Ayatnya berbunyi begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Aku nggak akan menjelaskan teori satu-satu dari arti dari kesembilan buah roh tersebut, tapi aku mungkin akan sharing bagaimana buah roh itu aku alami secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari aku dan mungkin dalam menghadapi situasi yang sulit. Saya akan mulai dari pengalaman dalam perkuliahan, yaitu bagaimana saya menghadapi teman yang menyebalkan. Ada momen-momen dimana saya merasa sulit untuk menunjukkan kasih, kesabaran terutama ke orang-orang yang menyebalkan, karena ya itulah pergumulan menjadi seorang Kristiani ya. Saya punya teman sekelas yang cukup menyebalkan dalam mengerjakan tugas kelompok tuh. Dia sering kabur-kaburan dan mungkin ini juga relate dialami oleh teman-teman semuanya. Awalnya saya berpikir untuk langsung lapor ke dosen dan cut off aja dia dari kelompok, dikeluarin aja dari kelompok langsung. Tapi saya berpikir ulang, kalau saya melakukan itu apakah dia bisa berubah nantinya di next tugas. Akhirnya saya coba renungkan itu kembali dan saya memilih untuk belajar untuk asertif dan bicara baik-baik dengan temannya ini, dan ternyata teman ini bisa kooperatif gitu. Dia hanya butuh bimbingan lebih aja untuk mau mengerjakan tugas bersama-sama begitu. Hal ini mungkin refleksi sedikit bagi saya mengenai ayat ini, di mana kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu bukan sebuah hal yang mudah, apalagi dalam menghadapi orang-orang yang menurut kita sulit untuk diajak bekerja sama. Dan memang dari sini saya juga sadar kalau buah roh itu tidak muncul di saat SW lancar, tapi justru muncul di saat kita sedang diuji atau saat menghadapi kesulitan begitu. Kemudian yang kedua, mungkin ini masih soal perkuliahan sehari-hari, tentang kesabaran, masih tentang kesabaran. Di saat saya merasa waktu itu saya merasa burnout, saya menghadapi banyak tugas dengan deadline yang berdekatan, dan tiba-tiba ada satu teman yang meminta pertolongan untuk saya, minta tolong gitu, dan saya merasa kenapa sih harus sekarang gitu di saat saya sedang ribet dengan tugas saya sendiri. Tapi awalnya saya mau diemin aja, tapi kok agak rasanya ganjel ya kalau nggak ditolong gitu. Akhirnya saya bantu sebisa saya dan puji Tuhan saya bisa menolong dia. Masalahnya sudah selesai dan ternyata itu membawa kebaikan juga untuk saya pribadi, karena setelah menolong dia, saya merasa otak saya tuh lebih tercerahkan. Jadi saya bisa mengerjakan apa yang tugas saya juga gitu. Mungkin dari sini saya belajar kalau kasih dan kemurahan hati itu mungkin di awal agak sulit kita memberikan untuk orang lain, tapi setelah kita memberikan itu untuk orang lain, saya merasa ternyata saya juga dapat manfaatnya begitu. Dari semua pengalaman itu mungkin saya sadar kalau buah roh itu bukan sesuatu yang tiba-tiba bisa datang begitu saja, tapi ada proses belajar di mana buah roh itu kita latih pelan-pelan gitu. Dalam penerapannya juga saya mengalami banyak pergumulan, dan ya dalam menghadapi orang-orang yang sulit memang tidak langsung saya bisa
berbelas kasih kepada mereka begitu. Dan ternyata Tuhan gak pernah minta saya untuk langsung bisa sempurna melaksanakan ke-9 buah roh itu loh, tapi ketika saya mau belajar dan setia untuk mencoba, Tuhan tolong saya untuk bisa memberikan atau menghasilkan buah roh untuk orang-orang di sekitar saya, dan saya bisa menjadi berkat untuk orang lain gitu. Buat saya pribadi juga buah roh ini semacam cermin ya, bukan untuk orang lain tapi buat saya sendiri melihat bagaimana saya bertumbuh secara iman, dan juga bagaimana saya bisa menjadi saluran kasih Tuhan buat orang-orang sekitar saya gitu. Mungkin itu saja sedikit sharing dari aku. Harapannya lewat sharing ini kita bisa lebih sadar kalau buah roh itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam berrelasi dengan orang lain begitu, entah di kampus, entah di rumah, dimanapun kita berada begitu. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Tuhan berkati.